Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa. Mungkin boleh di sini kanan biar nggak terlalu kosong seperti ini. Yang di belakang mungkin boleh masuk ke depan ya. Saya biar maju sedikit lagi bang. Biar jangan takut-takut. Oke, mari kita akan mulai ibadah kita, saudara-saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, mari kita tunjukkan hati kita terlebih dahulu. Bapa, di pagi ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami, Bapa, kami menghadirat Tuhan. Lawat setiap kami, Bapa, kami mau bersuka Tuhan di dalam Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Setiap hari yang Tuhan berikan adalah hari yang terbaik. Saya mau kita bernyanyi bersukacita bersama. Kita katakan pujian ini. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rencana yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Waktu ku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian tak terhentikan. Rohmu yang mendukung hidupku akan ku hidup, akan ku hidup saat itu. Cukuplah kasih setiamu, ku berharap kau kuat. Mau tetap bersyukur.
sembah, ku muliakan Yesus, puji, puji, ku puji, ku agungkan kita, tinggikan namamu. Haleluya. Bagi tangan saudara yang
ya. Saya mau bersaksian dengan lagu ini saudara. Lagu ini sangat memberkati saya. Lagu yang baru kita nyanyikan, ciptaan Imam Bakso, yang sangat luar biasa memberkati saya. Hari-hari ini saya sering terkecewakan dan mengecewakan, ya. Terkecewakan dan mengecewakan, ya. Saya sering kecewa akhir-akhir ini, di mana mungkin sedikit kesaksian ya. Saudara-saudara tahu kalau di kampus kita ada menjalankan buang bunga. Lalu niat hati saya ingin menghilangkan ini, ya, ingin menghilangkan supaya bunga-bunga ini dengan cara meminjamkan uang, ya, meminjamkan tanpa imbalan. Artinya alokasi, makasih, alokasi apa-apa, yang penting untuk bantu, ya. Ketika saya mau mencoba itu saudara, jangankan balik duit, ya, kadang-kadang sampai naik spontan, mengecewakan. Saat ada niat baik mau membantu orang, rupanya dikecewain, kasih telat, kasih apa, ya, sampai bawa bebas, ya. Lalu yang saya sering kecewa, terus yang saya kecewakan Tuhan, ya. Banyak yang saya kecewakan Tuhan dalam kehidupan saya, dimana kehidupan saya, ya, kita harus mau mengaku dosa, amin, ya, mengaku dosa. Jadi saya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Hari-hari ini rohani saya agak kendor, ya. Seperti contohnya, walaupun hal kecil, ya, tapi saya merasakan aku sudah berdosa lagi Tuhan. Sering lagi keluar dari mulut ini cacian-makian, ya, cepat keluar lagi emosi-emosi. Karena saya jadi begitu. Artinya Tuhan izinkan seperti itu. Saya mau berniat baik membantu orang, saya dikecewakan. Saya berpikir, oke, ini Tuhan, rupanya saya yang mengecewakan Tuhan, ya. Dengan kembali lagi di dunia, ya, bukan, ya, dengan mulai cak-cak rokok lagi, ya, mulai emosi-emosi lagi, supaya ini rasanya dikecewai. Jadi saya pesan sama lagu ini ketika saya beberapa video, saya dengar lagu ini, saya cek langsung ke ciptanya, Tuhan dibalas, ya, dan saya izin bawa lagunya, ya. Di sini kita belajar, ya, ini pertama kali kita bawa, ya, dan dia sangat memberkati. Dunia boleh hancurkan aku, kecewakan aku, tapi Tuhan tetap mengasihi, ya, saudara. Banyak sekali yang mengecewakan Tuhan, ya. Tapi Tuhan tak tahu Tuhan Yesus beda lagi Tuhan. Dia selalu rancangkan yang terbaik bagi kita. Sering kali aku jatuh dalam dosa, bukan saya mengajari supaya kita jatuh dalam dosa, enggak. Tapi saya percaya Tuhan, aku sudah sering jatuh dalam dosa, tapi Engkau masih baik lagi sama aku, masih disediakan berkat bagi aku, masih diberi kesehatan ketika orang-orang berubah aku sehat-sehat, ya. Jadi saudara, dengan juga dengan kesaksian saya ini, ya, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan saya. Jadi itu kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat. Ingat, kalau semua orang mengecewakan kita, siapapun itu, Tuhan pulihkan kita. Amin. Ya, kesaksian
Banyak hal di dalam hidup ini kami tidak mengerti perjalanan kami hari demi hari. Tetapi kami mau serahkan semuanya kehidupan kami hari demi hari ke dalam tangan Tuhan yang memberi rencana yang sempurna dalam kehidupan kami. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah hati kami terus belajar untuk kami menerima segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi di balik semuanya itu pasti karena kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau yang ada di tengah kami. Engkau terus memberikan kami hati yang lembut untuk kami bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu, supaya firman itu Tuhan boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang subur, dan kami boleh bertumbuh hari demi hari semakin mengerti dan mengenal pribadi Tuhan dan semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami tundukkan hati, pikiran, roh kami di bawah otoritas-Mu ya Roh Kudus. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan, kami katakan ambil alih seluruh hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Berdoa. Biasa keyboard standby ya. Puji Tuhan, kembali lagi saya berterima kasih terutama sama Tuhan karena hari ini saya masih bisa melihat Bapak semua di tempat ini. Artinya hanya kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan Bapak semua. Hari ini saya bisa berjumpa. Kalau Tuhan sudah tidak kasih kesempatan untuk saya sudah dipanggil, tak mungkin kita bisa ada berjumpa. Ya kan? Tapi karena saya tahu setiap keadaan, setiap pertemuan, anggaplah itu menjadi satu kesempatan untuk kita. Amin. Jadi di hari ini saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan bapak-bapak semua yang ada di tempat ini. Saya paling cantik di sini. Saya begitu dong. Iya, puji Tuhan. Ada yang baru yang saya baru lihat ini ada yang baru. Bisa angkat tangan. Ya,
yang baru kali ini berjumpa dengan saya. Bisa bagi berdiri? Oh, kalau yang itu sudah saya sudah kenal. Iya, yang nama selainnya? Iya, maju nggak apa-apa. Saya nggak makan orang lah. Saya terakhir ke sini bulan berapa ya? Maret. Boleh ya saya kenalan ya? Kok yang di sana yang repot? Oke, Bapak siapa namanya? Bapak Daniel dari Anambas, keluarga yang salah semua. Asli Anambas atau mana? Asli Anambas. 7 bulan. Bapak Fransiskus. Oh ya. Bapak Fransiskus dari mana? Oh dari Batam. Bapak dari mana? Hah? Meron. Meron itu mana? Dari mana? Kenapa? Oh, nama Bapak Meron. Oh dari Batam juga, berarti 2. Fransiskus, Meron sama Pak Daniel kan? Bapak Daniel. Oke. Mana Sandra Besar Daniel ini ya? Gak nyambung. Sandra Besar kami nego. Satu lagi kurang. Oke. Terima kasih Bapak dari Bapak Fransiskus dan Bapak Meron. Ya, puji Tuhan, hari ini saya bersyukur kalau kita hari ini bisa berjumpa. Saya hanya mengatakan semua karena kehadiran Tuhan dan kesempatan. Ada berapa banyak di antara kita hari-hari ini belajar dan untuk kita mempergunakan kesempatan yang ada yang Tuhan beri untuk kita lebih sungguh-sungguh sama. Ada berapa banyak di antara kita ini, apakah kehidupan kita masih sehari-hari melakukan yang namanya rutinitas tanpa kita mengerti kalau kehidupan kita ini, esensi kehidupan kita ini ada sekarang berjuang untuk kita lebih menjadi seorang anak Tuhan yang menjadi calon mempelai Kristus yang harus lebih concern memiliki kehidupan rohani lebih difokuskan daripada tadi. Sayang banget kalau kita setiap hari melakukan rutinitas kita tanpa kita mengerti esensi kehidupan kita ini apa tujuannya. Tujuannya esensi kita hidup dalam dunia ini adalah kehidupan kita, rohani kita itu lebih diutamakan dibanding hal-hal lahiriah atau kedagingan. Karena Tuhan itu dia mau jadikan kita calon mempelai adalah orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, oleh sebab itu makanya dikatakan akan banyak pada hari-hari ini gereja Tuhan akan banyak yang meninggalkan Tuhan. Dari beberapa pesan Tuhan lewat orang-orang tertentu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan bagi seluruh gereja Tuhan hari-hari ini, bahwa setiap mimpi-mimpi dan pesan Tuhan yang diberikan bagi seluruh para nabi atau orang-orang anak kecil pun Tuhan pakai sekarang ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ingat saudara, yang disampaikan itu dikatakan begini, akan banyak gereja Tuhan yang tertinggal.
Tuhan yang tertinggal. Artinya ada banyak gereja Tuhan yang masuk dalam kebinasaan, yang tidak mengerti esensi kehidupannya itu harus dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Siapa di antara kita di tempat ini yang sadar kalau kita ini hidup di akhir zaman? Angkat tangan. Nah, oleh sebab itu kita belajar bersama-sama adalah kita harus lebih memfokuskan kehidupan kita dibanding dengan lahiriah kita yang sesungguhnya. Proses keadaan di lingkungan kita itu terkadang Tuhan izinkan untuk membentuk, memproses kehidupan kita untuk kita lebih hidup sesuai standar Tuhan. Gampang nggak untuk menjadi seperti lagu bilang ku padamu Yesus? Gampang nggak? Gampang. Makanya perlu diusahakan. Firman Tuhan katakan apa? Kerjakan keselamatan. Keselamatan itu perlu dikerjakan dan diusahakan setiap hari. Kalau engkau jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Jangan berhenti dan menyerah di saat engkau jatuh. Kalau lingkunganmu memproses Anda, harusnya sebagai pribadi katakan begini, pakai kacamata dan sudut pandangnya Tuhan dalam setiap permasalahan. Ternyata itu baik untuk kita, untuk memproses kehidupan kita supaya lebih sesuai dengan standar dan ukuran Tuhan. Terkadang, ya itulah saya bagikan tema hari ini adalah tujuan di balik setiap kejadian. Enggak secara kebetulan, saudara. Tujuan di balik setiap kejadian. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya mengalami, saudara. Kemarin saya itu pelayanan ke satu tempat, dan saya itu kan karena buru-buru. Padahal Roh Kudus sudah ingatin saya. Saya kan naik motor ke satu tempat pelayanan. Sudah diingatin tuh, cek minyak, cek oli, cek ini, gitu kan? Sudah diingatin suruh berangkat. Saya nggak dengar. Karena saya nggak dengar, saya terima konsekuensi saya. Karena nggak dengar itu apa? Pas saya di tengah jalan, mati lama-lama. Tahu apa saudara? Di situ saya itu di tengah jalan loh. Saya akan pelayanan jam 10 kayak sekarang. Saya itu sudah jam 9 lewat, mati motornya, hujan lagi, perfect. Perfecto. Sudah hujan, sepi lagi jalan. Saya di tengah hutan. Banyak jalan memang yang mengarah ke Tuban. Nah, itu kan hutan lah, kiri kanan kan hutan tuh, sepi, hujan, asik ke tengah jalan. Inilah akibat nggak mendengar. Apakah saya ngomong Tuhan tak ada yang Tuhan kayak gini? Ya salah sendiri. Aku kan sudah kasih tahu. Nah akhirnya dengan gengsi saya bilang, kadang-kadang manusia ini gengsinya sombongnya minta ampun. Kadang-kadang ya sudah kayak gitu. Saya bilang kayak gitu, aduh Tuhan gimana dia minta aja minta ampun ya Tuhan gitu. Terus
cewek gitu di tengah kemudian mau bagaimana, mau apa? Harusnya ada orang cowok yang ngomong gini kan, dek ngapain gitu kan? Ngapa motornya? Berharapnya seperti itu. Mau minta tolong kan? Tapi kalau gengsi gitu. Terus saya bilang kayak kapan dalam hati Tuhan, gimana lah ini dalam hati kan? Akhirnya Tuhan paksa saya untuk menurunkan ego saya. Udah jam terus berjalan ini tidak mungkin. Ini kan masih setengah jam perjalanan ke sana. Saya sampai bilang begini, nggak bisa ya. Tuhan kasih hikmah. Ya udah, apapun saya lakukan, mau ego mau apa, tanyakan sudah. Saya tahu nggak pakai cara orang bule kalau bantu bantu mau minta bantu gitu ya. Saya bikin tolong. Saya bilang gini, Pak tolong saya Pak. Bagi semuanya gitu loh. Tahu nggak iblis itu sampai pakai pikiran loh. Makanya dibilang sampai iblis saja ngomong, pendeta tapi iman tak ada kayak gini. Tahu nggak saudara? Sampai saya itu pakai ini pikiran ini. Tapi saya lawan. Tidak, saya nggak bisa. Iblis kamu tidak bisa. Saya bilang begini, Pak tolong saya. Saya berkatakan, nah pada saat itu apa yang mau saya sampaikan itu, saya langsung diuji. Makanya saya juga ini kan, apa yang mau saya sampaikan karena saya diuji dulu. Nah, waktu saya bagikan soal mujizat, Tuhan itu pakai banyak cara untuk melakukan mujizat. Nah, Tuhan uji langsung saya di situ. Saya langsung bilang gini, Tuhan aku percaya ada orang yang akan menolong saya. Roh Kudus tolong bantu saya, ini sudah jam berapa Tuhan? Saya langsung berkata, Tuhan tolong Tuhan please. Kalau aku nanti ngomong sama seseorang, Tuhan tolong lembutkan hatinya supaya dia bisa nolong saya. Langsung saya ngomong gini juga. Pas ada lewat motor gitu kan, pas kan pada kencang kan, kena hujan. Jadi orang juga suka untuk berhenti kan karena hujan, gitu ya. Akhirnya saya bilang begini, Pak, tolong boleh saya Pak, tolong saya Pak. Dan itu kenapa Bu? Katanya gitu kan. Ini tiba-tiba mati motornya gitu kan. Udah ngomong. Lah ini Bu habis karena kayak gini Bu, kayak gini persis apa yang dikasih tahu oleh Roh Kudus. Jadi waktu saya bilang, aku nggak dengar. Aduh Tuhan ampuni aku. Nah akhirnya si bapak yang mau menolong saya ini ngomong begini, gini aja Bu, saya bawa ibu sampai di sini nggak ada bengkel Bu katanya. Adapun bengkel masih jauh dari tempat ini. Oke, kalau begitu ini aja. Coba nanti saya dorong ya Bu, katanya gitu, pakai motor kaki biasa gitu ya. Baru tahu saya. Jadi didorong Pak, ketemulah bengkel. Nah di bengkel pun dibilang gini, Mbak, ini mah mesti diingat 1 hari. Katanya, nah nggak bisa. Terus saya nanti pulang ke Pinang pakai apa? Nggak bisa. Saya bilang. Saya mau diperbaiki aja di Uban, itu sekalian kan. Diperbaiki di Uban saja. Nah, jadinya tuh di bawah motor ini pakai pick up, diangkat ke pick up, terus di depan sana. Aduh, tahu nggak kerugiannya berlipat-lipat? Karena nggak mendengar Roh Kudus. Coba saya kalau Roh Kudus itu saya dengar ya. Saya ganti dulu sebelum pergi, siapkan ini, nggak akan mungkin saya ini. Mungkin keluar uang, keluar ini untuk ini gitu kan. Jadi itulah fungsi Roh Kudus. Jadi saya langsung dan begini, iya ya,
setiap kejadian itu Tuhan itu punya tujuan. Artinya Tuhan mengarahkan hati kita begini loh. Dengar Tuhan untuk berbicara. Kadang Tuhan pakai keadaan itu untuk menguji kita, untuk membuat kita lebih mengerti ini dari Tuhan apa tidak. Saya jujur, kalau saya bilang dari apa yang terjadi, yang saya alami itu, saya bilang, waduh, ini karena saya tak mendengar Tuhan bicara. Nah, saya mau sampaikan, apapun yang kita alami, kejadian apapun yang kita rasakan, lihat dengan cara sudut pandang mata Tuhan. Coba kalau saya responnya itu salah waktu saya kejadian itu. Saya bilang, masa sih Tuhan gini, mana yang gini, gak akan selesai, gak akan sampai saya. Nah jadi, kadang iblis bisa ingin menjatuhkan kita dari keadaan. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan, iblis mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan menjadikan itu kebaikan bagi setiap kita. Amin. Nah, jadi situasi apapun, sekarang ini kita belajar untuk kita pakai kacamata Tuhan saja. Sudut pandang kacamata Tuhan. Setiap kejadian jangan langsung bereaksi dengan cepat. Kalau ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada ngomong begini, ada yang janji begini, ada gini, waduh saya sudah alami, saudara. Sangat mengecewakan. Itu artinya Tuhan mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada relasi teman, sahabat, atau apapun. Karena saya sudah mengalami waktu masa pemilu lalu, ya, saya mengalami itu. Orang janji begini, orang begini. Tapi Tuhan mengajar saya, justru saya memakai dengan kacamata Tuhan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, pembelajaran yang ada di dalam setiap kejadian. Yuk kita lihat sama-sama. Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 yang sudah sama-sama 3, 2, 1. Memang kamu telah berkata yang jahat terhadap aku, tetapi Allah berkata yang untuk kebaikan dengan maksud membukakan sesuatu yang terjadi sekarang ini, yakni membiarkan itu sesuatu yang besar. Memang iblis selalu, kan firman Tuhan katakan, iblis itu datang untuk apa? Mencuri, membinasakan. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tahu gak itu? Tahu gak kalau iblis begitu? Ada orang gak di sini? Tahu gak kalau iblis itu kerjanya itu? Nah, coba ya. Iblis itu apa? Mencuri dan sejahtera, membunuh kedamaian kita, membinasakan kehidupan kita. Bukan hanya membinasakan secara roh, tapi juga daging kita akan dibinasakan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengerti kalau iblis itu sifatnya yang seperti itu, dia akan selalu mengintimidasi kita, menjatuhkan pola pikir kita dengan banyak hal intimidasi yang akhirnya membuat kita
itu pola pikirnya dirubah, di mindset kita berubah. Iya benar, nggak mungkin kamu begini, nggak mungkin lah kamu begini. Iblis itu selalu menuduh. Iblis selalu akan menjatuhkan kita dengan kehidupan masa lalu. Tetapi kebanyakan orang-orang kayak Kristen ini sudah tahu firman Tuhan seperti itu, tetap hidup di dalam yang masalah. Makanya susah untuk dia naik pertumbuhan rohani imannya. Di situ saja. Nah, perlu kita makanya dengan ada lagu-lagu ini, jamah pikiran, hati dan jiwaku. Artinya kita kuasai pikiran ini. Makanya dikatakan pikiran kita ini, perbendaharaan firman Tuhan itu harus menguasai pikiran kita untuk kita bisa apa? Melawan tipu muslihat iblis. Dengan apa iblis bisa dikalahkan? Oleh dengan firman Tuhan. Makanya ada lagu oleh darah anak apa? Domba, terus oleh kesaksian kita, terus iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Nah, oleh kesaksian dari firman Tuhan inilah yang bisa membuat iblis kalah. Makanya perlu banyak perbendaharaan firman Tuhan di dalam pikiran kita untuk kita bisa mengalahkan. Makanya setiap kali kalau doa, kata diri Tuhan, aku berdoa, firman-Mu, ingatkan Tuhan akan firman Tuhan, firman-Nya, bahwa kita ini sudah dikasih kuasa. Untuk apa? Bukan untuk setan. Setan itu nggak akan ini. Saya nggak takut sama hantu. Saya nggak takut sama hantu. Yang saya takut tahu nggak siapa? Manusia. Saya nggak takut. Tiba-tiba nanti ada orang aja kan? Kalau di itu pegal itu kan? Benar. Kalau hantu saya nggak takut. Saya takut manusianya. Kenapa? Karena manusia kan tidak bisa ditebak. Hantu bisa ditebak. Kalau hantu kan kira gini aja, gitu kan. Karena sudah terpattern ya di pikiran itu, karena suka nonton film hantu, nanti hantunya begini. Padahal hantu itu tidak ada kuasanya, cuma ngeri aja dia kan. Jijai itu loh bahasa ini ya kan. Kalau dibilang dia kuasa sih enggak. Itu kalau hantu. Tapi kalau kuasa kegelapan, engkau tidak bisa melawan selain oleh kuasa Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, saya hantu gak takut, tapi kuasa kegelapan dia bisa menghancurkan kehidupan kita. Makanya ada orang duduk-duduk gitu kan. Duduk-duduk kalau dia sudah itu pakai kuasa itu kan bakar-bakar inilah, ada apa telur yang kotak lah, apa-apa gitu kan, jadi sesembahan. Tidak perlu, kita tidak perlu bersekutu dengan kuasa kegelapan. Tuhan itu sangat tidak suka. Ya, jadi seharusnya kita yang menghancurkan kuasa kegelapan, bukan kita yang dihancurkan. Betul nggak? Kalau kita ada di tempat ini, saya berulang-ulang mengingatkan kita, kalau kita ada di tempat ini, Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita, mengedukasi, bukan hanya kita sebagai murid, tapi mengaplikasikan kuasa. Apa? Mengaplikasikan apa? Kuasa Tuhan. Kalau ada yang sakit,
Siapa percaya di sini dirinya ada kuasa dari Tuhan? Angkat tangan. Ngomong kiri kanannya, kamu tuh punya kuasa, jangan takut. Tapi kenapa terkadang kita nggak percaya diri kalau kita ini punya kuasa? Karena apa? Karena iblis selalu mengintimidasi kita. Karena iblis juga terkadang menjatuhkan kita. Jadi iblis bagaimana? Mungkin kemarin kamu kayak gini, kamu kan kayak gini kemarin. Tidak mungkin kamu punya kuasa kan gitu. Setiap kejadian kehidupan sehari-hari terkadang Tuhan izinkan untuk kita itu untuk Tuhan itu bisa kerja. Artinya gini, saya tadi diberkati dengan Ria. Ya dari tadi sudah kasihan begini. Terkadang kalau kita pakai sudut pandang kita sebagai manusia, menyakitkan kok. Sakitnya itu di sini loh. Iya, saya mengalami juga yang kayak gitu. Tetapi kita belajar untuk kita menundukkan pikiran kita. Terkadang Tuhan pakai keadaan itu untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan orang lain, tetapi kita mengandalkan Tuhan, caranya Tuhan. Sangat kecewa. Saya kemarin waktu masa-masa ada teman-teman ikut pemilu, saya udah gini, oh ada janji begini, ada janji begini, waduh, pada hari ada, tak ada, kecewanya kita. Tapi saya belajar untuk gini, ya udah, gitu. Saya nggak mau ngotot, saya benahi diri saya. Artinya apa? Saya setting kembali pola pikir saya, mindset saya tentang orang lain di sekitar saya. Saya tidak bisa paksa mereka ikuti pikiran saya. Kita yang jaga hati kita. Kita yang jaga cara pandang kita. Kita yang jaga ini boleh nggak ya? Nanti kalau aku ini gimana ya? Kalau kita mengambil tindakan segala sesuatu, berarti dibalik semuanya ada konsekuensi, plus dan minusnya. Setiap tindakan yang kita ambil ada plus dan minusnya. Nah, kalau kita lebih banyak minusnya, ada apa? Berarti, kita harus belajar semuanya kembali back to Bible. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Nah, di ayat ini berbicara tentang dikatakan begini, memang kamu terkadang iblis mereka-reka dengan kejadian demi kejadian, kadang dengan apa yang kita ambil, langkah apa yang kita ambil, itu iblis ada ambil andil. Terkadang iblis itu suka ngintip-ngintip, makanya kan dibilang Tuhan Yesus itu kalau masuk dalam kehidupan kita itu ketuk pintu enggak? Ketuk, ada etikanya. Ada. Kalau simbolis, si malam atau siapa kuntilanak, itu enggak ada etikanya, masuk aja dirobot-robot aja. Nah, terkadang setiap planning kita ada ambil-ambilnya, ya dua ini. Kalau misalnya itu mendapatkan nama sejarah, itu dari Tuhan. Kalau itu hanya untuk kegagalan, untuk kepentingan pribadi atau apa, itu pasti ada berambil simbolis. Makanya terkadang apa yang kita inginkan jadi kecewa. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan dan kita ngerti itu bukan dari Tuhan, kita tidak akan kecewa. Saya belajar di sini. Nah, iblis terkadang mereka-reka, biarlah ini rencananya ini aku
bawahi bagi yang mengasihi artinya sudut pandang kita di sini Tuhan ajar supaya apa? Tetap apapun yang terjadi kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, kalau iblis di kejadian tadi kata mereka telah mereka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka kebaikan dengan maksud melakukan sesuatu yang terjadi sekarang, yakni apapun yang terjadi itu Tuhan pakai untuk menjadi satu kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Untuk apa Tuhan pakai? Memelihara suatu bangsa yang besar. Amin. Mungkin engkau mengalami masalah yang kita sudah tidak bisa tolerir. Tetapi apa saudara? Dari setiap kejadian yang kita alami, kalau kita pakai dengan sudut pandang kacamata Tuhan, itu akan bukan hanya menjadi berkat untuk kita, tapi banyak Jadi miliki yang namanya, yang pertama ada 3 poin yang saya mau sampaikan adalah yang pertama, miliki cara pandang Tuhan dalam setiap permasalahan. Ya, pakai kacamata Tuhan, bukan pakai kacamata kuda. Kacamata Tuhan dipakai. Ya, miliki pola pikir, miliki sudut pandang, pakai kacamatanya Tuhan. Ya, yang kedua, tetap tenang dalam setiap keadaan yang tidak enak. Tetap tenang. Karena kita tahu ya, kalau di dalam kehidupan kita ini, makanya saya pernah bagikan di tempat ini, kalau seorang perenang hebat, dia supaya bisa menolong orang yang sedang mau tenggelam itu bagaimana? Perenang itu waktu ada orang jatuh dari kapal, dia meronta-ronta, tolong, help, bahasa tangkapnya ya, help, gitu kan. Nah tiba-tiba si perenang lihat dari luar, yang rescue gitu ya, apa namanya, by watch ya, ada dulu gitu kan. Nah, yang si perenang hebat ini, penjaga pantai ini, lihat ada orang yang jatuh dari kapal, kira-kira reaksinya gimana
Yang si helm ini langsung ditolong nggak? Siapa-siapa bilang langsung ditolong dan tidak? Yang tolong langsung ditolong dalam keadaan kayak gitu. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Hah? Langsung ditolong. Oke. Yang tidak ditolong. Hah? Nah, kalau dalam hal ini kan kita vote ya, kita vote siapa yang bikin. Jawabannya adalah salah. Berenang tidak akan langsung menolong si ibu yang lagi heret-heret berputar-putar, karena susah akan menolong dia dalam keadaan kayak gitu. Tapi waktu dia tenang, dia tinggal ambil lagi. Karena kalau dia mau dia ada gitu kan. Mungkin kena tangannya kan dia atau apa gitu, nanti kalau dia ini kan nendang sini. Yang ada malah sama-sama tenggelam. Tapi saat si Tawab sini lihat, oh dia sudah tenang, waktu dia tenang itulah dia baru ditolong. Dengan mudah dia akan tolong. Makanya banyak ada latihan-latihan kalau lagi ini katanya gitu ya. Kalau lagi dalam mau tenggelam kan ada banyak praktek-praktek yang dibikin ya. Jangan langsung mengorot kaki, enggak, diam aja. Terus saat itu akan mengapung sendiri, jangan bergerak artinya. Dia kan akan mengapung sendiri. Nah, artinya tenang. Jangan meronta-ronta saat kita mengalami proses itu. Tuhan pakai orang lain untuk memproses kita supaya kita tahu, lihat gitu. Jadi belajar untuk melihat segala keadaan itu dengan tenang. Yang pertama apa tadi dikatakan? Pakai kacamata Tuhan. Yang kedua, tetap tenang saat menghadapi persoalan yang tidak baik. Tenang. Kenapa? Waktu kita tenang, baru kita bisa melihat, baru kita bisa mikir. Nah, kalau kalau orang yang yang jatuh tadi itu meronta-ronta terus ya, tadi dia tenang. Tapi coba dia tenang, terus dia mengambang, baru dia lihat, baru gitu kan, baru dia tahu solusi waktu dia tenang. Nah, waktu kita tenang, kita tahu ambil apa, solusi apa yang penting kita bisa ambil dari langkah yang kejadian yang tidak baik. Ya, di sini kita akan belajar. Teman-teman lingkungan ini, lihat kiri kanannya ini, itu Tuhan pakai kamu loh untuk memproses saya. Ayo ngomong kiri kanannya, Tuhan pakai kamu untuk memproses saya. Ya. Nah, ngomong lagi, jangan marah. Kalau kita marah waktu kita, terkadang kan terjadi miskom kan? Pasti terkadang kita ini diperhadapkan dengan miskomunikasi. Terkadang emosi itu kita tidak bisa langsung gimana gitu kan? Tetapi di saat seperti itu perlu saling pengertian antara satu dengan yang lain. Kalau ada temennya jangan marah lagi, yang ada kebakaran. Kelihatan, gitu. Pengertian. Dan kita saling saling mengingatkan. Sebagai keluarga di tempat ini saling mengingatkan.
Jangan marah. Semuanya bisa dibicarakan. Karena tahu kita saling membutuhkan. Bersyukur nggak kalau ada teman kita yang mengingatkan kita? Bersyukur. Walaupun nggak enak, itulah kehidupan yang bersosial. Nah, kita belajar supaya apa? Kehidupan kita ini terus akan bertumbuh di dalamnya. Ingat, setiap kejadian yang ada ambil orang di sekitar kita. Ambil positifnya. Pakai kacamata kita supaya kita tidak marah. Kalaupun kita marah, jangan berbuat dosa. Tetap baikkan. Ingat, kita ini anak Tuhan. Ingat, kalau kita ini terus akan berproses. Katakan berproses. Berproses apa? Berproses untuk lebih lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sedang mengerjakan keselamatan hari demi hari. Makanya Tuhan pakai orang lain untuk membentuk kita. Memang gak enak, tapi disitulah daging diproses. Gak enak memang, tapi disitulah daging kita dibentuk. Makanya bagaimana supaya daging kita ini mengikuti, bagaimana roh kita ini mengikuti daging. Kalau rohmu kuat di dalam Tuhan, dagingmu akan kuat mengikuti. Tapi kalau rohmu tidak kuat, makanya banyak yang akhirnya kesana kesini, akhir berantem atau apa, tidak bisa mengontrol diri. Karena apa? Lebih besar dagingnya daripada Tuhan yang ada di dalam diri. Makanya kita perlu belajar bersama-sama. Amin. Tidak semuanya masuk ke surga itu mudah nggak? Tidak mudah. Kalau dulu orang bilang masuk surga, oh gampang. Emang dia teman sekolah. Kita masuk surga itu bukan hanya untuk menghafal, tapi melakukan. Melakukan ini susah. Kita hafal nggak firman Tuhan? Hafal. Melakukannya lupa. Bukan nggak hafal, lupa. Nggak ingat. Ayat ingat, melakukannya nggak ingat. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir, yang ketiga, izinkan Tuhan berproses dalam hidup. Dengan cara bagaimana tadi? Memakai orang lain untuk terus membentuk kehidupan kita. Semuanya perlu kerendahan hati. Tanggalkan ego. Kadang Tuhan itu pakai orang lain untuk menanggalkan ego. Seperti saya tadi, menanggalkan ego kita, kesombongan kita, merasa diri crowdnya lebih hebat, tidak mau untuk di apa namanya, lu nggak tahu saya, kalau saya jauh ini nggak tahu. Kebanyakan orang kan merasa dirinya kayak wah gitu kan, lu nggak tahu siapa gua. Nggak tahu, emang kenapa? Nah, kebanyakan kita ini, apalagi kalau sudah dibilang orang Batak, saya orang Batak, proudnya itu nomor 1, gengsinya nomor 1. Oh, tunggu deh. Saya kenapa mau bapak saya ngomong begitu? Karena saya orang Batak. Artinya, karakter-karakter yang seperti itu perlu kita diminta untuk diperbaharui. Ya. Dosa yang paling
yang membuat malaikat itu dijatuhkan. Karena itu tidak mau direndahkan atau apa. Tuhan itu kasih contoh. Dia dihina nggak? Dihina. Direndahkan. Semua dia alami. Kalau dia mempunyai perutnya, dia Tuhan bisa aja lakukan, bisa aja. Tapi dia mengajar kita untuk apa? Kesembuhan kita. Makanya kita belajar untuk apa? Terus kita namanya saya itu orang Batak, jadi saya juga ada yang seperti itu. Tapi bukan orang Batak aja kayaknya. Segala suku. Karena pada dasarnya di dunia ini sudah habitatnya awalnya itu karena jatuh dalam dosa awalnya simbolis itu karena kesombongan dan itulah dia bawa sampai ke bumi ini. Makanya kita ini sudah rentan di dalam hal itu. Makanya Tuhan ajak pakai kita, Tuhan mendidik kita memakai orang lain untuk menurunkan itu dan kesombongan kita. Tapi ingat yang saya katakan tadi, ingat hal temannya, jangan marah kalau lagi puasa. Kalau diri seperti itu jangan marah. Justru Tuhan kadang memakai mereka untuk memproses kita. Amin. Amin. Coba lihat aja kiri kanannya. Kusuka gayamu, kusuka gayamu. Ada 3 hal yang saya sampaikan di hari ini. Yang pertama, Pakai kacamatanya. 2, tetap tenang. Yang ketiga, yes. Nanti tidak di sini, jangan lupa di luar ya. Kita ini bukan seperti teman yang di sebelah. Kita ini bukan hanya menghafal, tapi masa menghafal aja bisa masuk surga. Kita akan melakukan yang bisa masuk surga, betul? Bukan menghafal. Makanya ada bilang Matius 7 ayat ke-21 bilang gini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, karena dia apa itu? Semuanya Tuhan, apa? Tapi Tuhan bukan itu, tapi yang melakukan kehendak. Amin. Tidak seberapa peduli saya saudara sekaya apapun, sehebat apapun, bukan itu happy endingnya kita. Happy endingnya nanti biar waktu kita di surga nanti Tuhan tahu siapa kita yang selamat. Teruslah berjuang, kerjakan keselamatan, jangan menyerah saat keadaan yang tidak baik. Tetap izinkan Tuhan dan berkata, Tuhan, dengan iman dan milik Tuhan, aku siap untuk diproses. Tapi waktu Tuhan proses saya, saudara, jangan marah. Rendah hati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup
kami jauh dari kasih-Mu. Jangan biarkan kami jauh dari hadirat-Mu, tapi biarlah kami selalu ada dalam hadirat-Mu, karena itu yang menguatkan roh kami. Terima kasih untuk lingkungan kami. Terima kasih buat teman-teman kami yang selalu membantu kami dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin tidak enak Tuhan dalam proses, tetapi kami bersyukur Engkau mengirim teman-teman, sahabat-sahabat untuk terus membantu kami. Kami saling membantu untuk kami terus berproses bertumbuh di dalam iman kami. Buat hati kami mengerti akan setiap rencana-Mu Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan punya tujuan di balik semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa biarlah kami terus Engkau lembutkan hati kami. Kami tanggalkan setiap kesombongan kami. Atribut-atribut kami itu tidak terlalu penting untuk kami menjalani kehidupan iman kami. Tapi yang kami penting hari-hari ini kami tetap fokus kepada Tuhan untuk membangun kerohanian kami dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan Yesus, supaya terus akan membuat mereka bertumbuh. Roh Kudus mampukan mereka supaya kehidupan mereka terus memiliki tujuan yang paling utama, esensi kehidupan mereka, yaitu hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, hidup menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang kapan hari melindungi, memberkati, menjaga mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit keluarga kami Tuhan, sembuhkan. Oleh minum-minum darah Yesus jadilah sembuh. Dari tempat ini kami katakan diberkati dengan kesembuhan, diberkati dengan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami hari ini ada berjumpa, karena kami tahu setiap saat, setiap waktu itu adalah kesempatan yang masih Tuhan beri dalam kehidupan kami, untuk kami bisa melakukan yang terbaik untuk semua, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk seluruh para imam musik yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah excellent spirit terus Engkau berikan bagi hamba-Mu. Engkau yang terus mengurapi mereka, Engkau yang terus menjaga hati, dan mereka juga belajar untuk menjaga hati mereka, pikiran mereka, dan roh mereka Tuhan, untuk tetap terus ada di dalam hadirat-Mu sebagai para imam Dewi yang Tuhan sudah khususkan. Berkati Tuhan, berkati setiap kami ada di tempat ini. Kalau kami akan pulang, Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai, tetapi hamba-Mu percaya Engkau belum selesai. Engkau terus akan berbicara bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami yang ada, dan semuanya Tuhan, di atas semuanya kami mengatakan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Raja di atas segala raja, pemilik hidup kami, pencipta alam semesta yang luas ini. Kami katakan kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kalau kami akan pulang, kami akan selesai dalam ibadah ini, kami berdoa dan kami akan pulang menerima berkat. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan pulang menerima berkat. Diberkatilah keluarga besarmu dimanapun berada. Diberkati sahabat rekan-rekanmu. Diberkati seluruh apa yang menjadi